Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia dari Taramadani. Saya akan membahas tentang akuntansi istisna. Baik, langsung saja kita mulai. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan atau pembeli mustasni dan penjual pembuat atau sani. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesanan atau pembeli musta'ni dengan penjual atau pembuat atau sani, kemudian untuk membeli kewajibannya kepada mustasni. Penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Karakteristiknya berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan atau masno sesuai spesifikasi yang diisyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Selanjutnya, barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bentuk produk massal. Dan terakhir, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istisna. Jika entitas bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain atau produsen atau kontraktor untuk membuat barang pesanan juga dengan cara istisna, maka hal ini disebut dengan istisna paralel. Istisna paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama antara entitas dan pembeli akhir, tidak bergantung atau mengalang dari akad kedua antara entitas dan pihak lainnya. Pengakuan dan pengukuran akuntansi penjualnya, penyatuan dan segmentasi akad. Bila suatu akad istisna mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlukan sebagai suatu akad yang terpisah jika proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan di mana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak. Dan bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut dan biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasi. Pendapatan istisna dan istisna paralel. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pemesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Jika metode presentasi penyelesaian dilakukan, maka bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Dan bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian, dan pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Jika estimasi presentasi penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan dengan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pendapatan istisna yang diakui dengan sampai pekerjaan tersebut selesai. Tidak ada harga pokok istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istisna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai, dan pengakuan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan. Istisna dengan pembayaran tangguh. Jika menggunakan metode presentasi penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2,
yaitu margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai, diakui sesuai presentasi penyelesaian, dan selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode peluasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Meskipun istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai istisna pada penyerahan barang pemesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan harga pesanan. Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam istisna dengan pembayaran langsung adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir. Jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun dari penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai dan diakui pada saat penyerahan barang pesanan. Yang kedua, selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran tagihan. Setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istisna dan termin istisna pada pos lawannya. Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual di dalam transaksi istisna dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad, tidak sesuai dengan presentasi penyelesaian pembuatan barang pesanan. Biaya perolehan istisna yang pertama terdiri dari biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad. Biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Namun, jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Biaya perolehan istisna yang tinggal selama periode laporan keuangan diakui sebagai aset istisna dan penyelesaian pada saat terjadinya beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istisna. Sekian presentasi dari saya tentang akuntansi istisna. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.